Oke, 1, 2, 3. Welcome to our first episode of film podcast kita hari ini. Yang dimana aku hari ini gak sendirian, aku ditemenin sama teman-temanku yang cantik-cantik. Silakan lambaikan tangannya teman-temanku. Perkenalkan diri kalian, dimulai dari Baby Jelita. Hai, perkenalkan nama saya Jelita Kristian Simanula. Hai, perkenalkan nama saya Maria Fiakti. Halo, perkenalkan nama saya Desalin Baci. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Nomor Manipuro. Wah, perkenalkan nama saya dari Gracia Putri Brand. Dan aku di sini sebagai host pertama kalian. Nama aku Marsha Amira Indrawan. Jadi langsung saja kita mulai podcast kita hari ini. Nah, jadi hari ini aku dan teman-temanku kita bakal ulas satu film dari Disney Pixar yang judulnya itu Soul. Udah agak telat ya kita reviewnya karena Soul ini tuh diterbitkan itu pada tahun 2020. Tapi nggak apa, karena ini film seru jadi kita ulas lagi. Oke, yang pertama kita bakal kisahin dulu nih sedikit sinopsisnya buat teman-teman yang belum pernah nonton Soul. Jadi ini spoiler alert bagi yang belum nonton, silakan skip. What is this place? What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got the gig. Must have been sudden for you. What? Oh my goodness! Oh my goodness! Help! I'm not done! Oh my goodness! Huh? Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth! Stop fighting this. I don't want to! Oh, hey, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. I can't smell. We can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it. Wow, it's my life. Is all this living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am. What are we waiting for? Wait, not me! This weird. What is it? 151,000 souls going to the great beyond every day. And I count every single one of them. The count's off. Huh. Nah, yang pertama itu ada dikisahkan di film ini tuh ada satu orang namanya Joe Gardner, dimana Joe ini tuh bercita-cita atau punya keinginan besar untuk jadi pemusik jazz. Nah, jadi Joe ini tuh benar-benar punya impian ini juga diturunin dari sang ayah, si Jay Gardner. Nah, jadi di kehidupannya Joe ini hanya fokus untuk menggapai cita-citanya, dan sembari itu dia juga sebenarnya punya kehidupannya sendiri. Dia tuh ternyata seorang guru honor yang mengajar musik di satu sekolah. Tapi satu hari Joe ini dapat berita baik di mana dia akhirnya bisa menjadi guru permanen di sekolah tersebut. Dan sayangnya Joe ini malah bingung. Dia bingung antara mau ambil itu atau dia mau kejar cita-citanya. Nah, di end of the story bagaimana, kita lanjut di sesi kedua. Nah, pertama aku tanya dulu nih teman-temanku. Ada Jello, My Baby Jelita. Jelly udah pernah nonton atau belum? Kalau udah pernah, tapi harusnya udah pernah nonton sih, makanya aku undang Jelly di sini. Udah pernah nonton. Kalau Mauren? Udah.
Yang lain mimpi-mimpiku. Oke, jadi karena yang lain juga udah nonton, langsung aja kita ulas. Nah yang pertama itu ada, kalau aku tanya nih, kan kita semua udah nonton film Soul. Nah intinya tuh dia lebih ke secara personal life ya, tujuan hidup. Dia bahas gimana perjuangan si Joe ini untuk memahami tujuan hidupnya, yang selama ini tuh sebenarnya dia nggak sadar. Tapi di end setelah dia bertemu sama Twen itu, akhirnya dia sadar apa tujuan hidupnya. Nah kalau dari kalian sendiri, apa sih hal-hal menarik yang kalian jumpai dari film ini selain bagus membahas tentang hidup? Selain itu apa sih yang kalian dapat gitu dari film ini? Kalau dari Jelo sendiri, Jelo apa yang Jelo dapatkan dari menonton film Soul kita ini? Aku ya setelah nonton nih, selain menyadarkan kita kalau hidup itu nggak harus terpaku sama satu hal, itu juga menyadarkan aku ya untuk peduli sama lingkungan. Itu kan ada di scene si Joe ini lagi pangkas rambut gitu. Nah si temannya itu bilang kamu nggak pernah nanya. Nah itu menunjukkan kalau si Joe ini memang terfokus sama bagian dirinya sendiri. Nah jadi kalau menurutku ya itu betul-betul menyadarkan kita kalau peduli sama lingkungan itu penting banget. Kalau menurut aku dari film itu aku bisa belajar tentang menghargai setiap menit dalam kehidupan gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang kedepannya. Kita bisa bermimpi kalau kita itu misalnya suka ini gitu. Tapi sebenarnya itu yang terbaik itu bukan itu gitu. Dan kita nggak tahu depannya itu gitu. Kalau menurut saya sih yang menarik di film ini ya mengundang imajinasi juga. Soalnya kan menampilkan kehidupan setelah kita meninggal gitu kan. Itu menarik menurut saya karena mengimajinasikan itu bagaimana kan cukup sulit. Tapi setelah ada gitu film setelah yang ada film ini kan tergambar gitu. ada yang kayak ada idenya gitu bikin afterlife yang kayak nggak tahu ya afterlife itu kayak mana ya. Jadi kayak ada pabrik jiwa manusia baru lahir ya, bocil-bocil ya. Apa namanya? Bocil-bocil Kita bisa gitu imajinasikan. ternyata ada ya direpresentasikan gambarkan di film ini. Keren sih. Kalau Elsa, Menurut aku sendiri sih hal yang menarik bagi film ini karena di film ini banyak sih pesan-pesan yang tadi pesan-pesan moral positif bagi kita. Contohnya tadi di film ini itu banyak pesan tentang menyadarkan kita bahwa kita itu harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Jadi selagi kita masih muda, kita harus menghargai waktu yang ada dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat. Selagi kita muda, kita banyak nih memperbanyak hobi, melakukan hal-hal yang positif. kalau Yanda, Kalau dari aku sih, aku tuh suka karakter itu ya. Tapi dari sifatnya itu dia kan yang nggak ada tujuan Showbiz hidup ya. ya showbiz. Terus tapi dia tuh gimana ya? Dia mau coba hal baru. Terutama tuh di yang ini. Dia kan berangkat tuh nggak punya tujuan nih. Apa sih hidup dia nggak apa dari belakang seminar itu dia nggak pernah lolos dan segala macam. Tapi waktu dia terjun jatuh ke bumi merasakan itu dia tahu dia jadi ada motivasi untuk hidup. Jadi yang kita tuh kita coba dulu baru tahu benar-benar. apalagi digambarkan kan di film ini kayak ini menurut aku berbanding terbalik sih, kayak si Joe yang udah punya tujuan hidup sama si Twen itu yang nggak punya tujuan hidup tapi disatuin. Akhirnya ini sama-sama ngerti yang awalnya nggak punya tujuan hidup dan punya, yang awalnya fokus sama tujuan hidup akhirnya menghargai hal-hal kecil karena menurut aku kalau misalnya fokus doang sama apa yang dituju tapi nggak menghargai proses ya dia menghalalkan segala cara gitu. Sebenarnya masuk akal sih kalau waktu mamanya bilang kayak ngapain jadi musisi mending jadi guru, apalagi di guru di sana kan kayak dijelasin sama kayak kan ada asuransi kesehatan, ada pensiunan. Kayak kebayang kau udah dapat pensiunan, dapat asuransi kesehatan dulu, kayak cuman apa? Cuman guru musik kan di sekolah itu. Sebenarnya realistis, cuman karena itu tadi kalau memang dia punya mimpi tapi dia juga mikirin sekitar, harusnya dia masih bisa nggak sih dia mengejar mimpi tapi sambil ngajar, sebenarnya masih bisa. Oke, ada pasti ada jalan keluarnya lagi yang bisa dilaksanakan dia, tapi dia harus balance. Karena nggak cita-cita dia aja. Tapi cuman dia pikirin apa? Cuman cita-cita cuma jadi penyanyi, harus jadi penyanyi itu doang. Mau kayak mana caranya? Terserah.
kan akhirnya juga dia pas udah jadi penyanyi nggak ada apa kan, kayak nggak ada apa-apa gitu, nanti spesial. Karena dia cuma fokus sama satu tujuan gitu, dia nggak menikmati proses. Dia nggak mikirin proses, dia nggak mikirin kalau udah jadi itu emang apa lagi gitu yang harus dilakukan, ada ujung-ujungnya cuman udah gitu ngulang-ngulang aja, habis nyanyi pulang, besok nyanyi lagi, pulang. Rutinitas yang biasa. Rutinitas biasa aja, kalau selama ini dia juga kayak gitu, ngajar, pulang, makan, pulang, ngajar aja, cuma tempat aja yang beda. Terus kalau menurut aku kayak gitu, kalau dari yang lain kayak gitu tuh kayak mana sih? Imut. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kalian jadi kayak gitu gitu. Kalau aku ngeliat point of view kalian sama kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian jadi kayak gitu gitu, kalian udah tahu nih. Ini ibaratnya ya, kok dari logiknya nggak bakal ada sih dunia rock ini. Cuman kalau misalnya kita jadi posisi kayak gitu, kalian udah nengok bumi itu kayak gitu kan, orang kan juga chaos, nggak ada yang, apalagi digambarkan di New York, berapa chaos, berapa sigel, bangunan di sana, berapa ribut dengan kota itu. Terus kalian udah nengok gitu, jadi kalian nggak mau hidup, memang kalian nggak mau gitu. Terus tapi kalian harus dipaksa, ini jatuhnya memaksa nggak sih? Memaksa si kayak itu tuh hidup, padahal dia sebenarnya nggak mau. Belum, bukan berarti belum Iya sih. karena dia belum menemukan. Karena dia selama ini udah terdoktrin dunia itu kacau, chaos, Turun ke mana? Terus dia juga belum menemukan apa sih percikan yang kayak bilang di film. Tapi kan maksudku itu dia karena doktrin juga sebenarnya. percikan itu ya. Iya, doktrin dari orang-orang yang ngurus pusat dari sini jadi itu. Kayak itu miskonsepsi sih. Sebenarnya kalau ini ya misalnya roh dia tercipta kan, nah terus dia sifatnya bandel. Tapi memang dia nggak mau hidup, ya kenapa rupanya gitu? Kenapa dia harus hidup gitu? Kenapa harus dipaksa? Kalau misalnya dia mikir dia tetap mau di situ, kan sebenarnya nggak ada salah. Sebenarnya itu efek dari si penasihatnya juga sih. Iya. Dia punya Kenapa penasihatnya? Ya miskonsepsi gitu loh. Iya. Beda-beda point of view orang tentang percikan itu berbeda-beda. bahkan si Jo sendiri pun miskonsepsi sama betul. percikan itu. Iya benar. Dia nggak tahu kalau misalnya percikan itu bukan harus hal yang besar. Iya betul. Harus satu titik Iya. Tapi dengan bersyukur aja tuh udah menjadi udah percikan motivasi gitu, hidup. motivasi untuk hidup. Kalau sebenarnya percikan ini motivasi, Iya. keinginan untuk hidup sebenarnya. Iya. Bukan Tujuan kayak dia untuk dorongan lah. berarti ini masuk sama kayak misalnya kita tuh tercipta cuma untuk beribadah. Kalau di Islam ada tuh, kita tuh tercipta hanya untuk beribadah. Misalnya itu kita ya menjalani hidup karena kita udah ditaruh di sini. Ya sih. Oke. Ya ada tujuan, memang kita ada tujuan, cuma kan fokusnya kita bukan cuma tujuan doang. Kalau misalnya ibadah mau dijadikan kewajiban nggak akan dapat sih. Tapi kalau misalnya Iya, memang iya. kebutuhan itu pasti senang-senang aja sih ngelakuinnya. Ya, betul-betul. Terus kalau apa ya? Kalau misalnya jadi Jo, menurut kan kalau kalian jadi Jo gitu, kan itu kalian udah sebenarnya mati ya, terus kalian udah nggak tahu lah gitu. Kalian udah sempat mati, terus kalian udah tahu kehidupan kalian itu kayak gitu kan selama ini. Terus kalian ada kesempatan kembali lagi, gitu kalian mau sih. walau siapa yang sama dengan jalan yang sama, dengan kehidupan yang sama. Kayak Jo kan dia balik lagi kan diri yang sendiri kan. Dikasih kesempatan. Oh kita sekarang apanya udah ke N ya, bukan? Kan dia udah di 2 kali tuh kan. Yes, mati. Tapi di end sih, karena kan yang ke balik lagi dia jadi kucing, terus kan itu dia cuma kayak mau balik lagi aja, kejar-kejar aja, cuma mau balik lagi kan. Berjiwa aja. Berjiwa aja. Tapi yang di end kan itu akhirnya kan dia sadar, akhirnya diikhlasan, udah aku nggak usah hidup lagi, udah aku kasih aja sama si Ben itu kan, supaya dia kasih kesempatan lagi. Kalau misalnya aku itu kalian gitu, kan mau nggak balik lagi? Karena kan balik ke diri lagi gitu, nggak mau sih. Tambah lagi kita udah Sadar. Iya, Sadar. sayang juga. Jadi Ya, sih. ya kita kan juga udah mikir akan menikmati setiap meninggal. Iya. Jadi bisa lebih menghargai waktu sih, karena kita udah tahu salah kita itu yang terjadi sama. Iya, memperbaiki apa yang terjadi sama. Iya. Hubungan dia sama teman-temannya juga bagus. Iya udah diperbaiki Iya, ya. sama tukang pangkas juga Iya, udah udah diperbaiki dia sih. Mungkin sebelumnya memang bagus, cuman udah makin bagus. Jadi sayang aja gitu nggak balik lagi. Iya sih. Kasih kesempatan ya kan. Jadi jangan sia-sia. Iya biasa. Intinya jangan sia-siakan.
terus kalau yang terakhir sih aku mau tanya opini terakhir secara keseluruhan, apakah ini betul-betul menggetarkan jiwa kalian atau kayak jadi sebenarnya aja? Kita kira-kira ada nggak sih satu hal yang kayak mau kalian tiru di Soul? Misalnya kayak pas belak-belakan kayak si Jen itu, kan itu kan ada tuh scene yang dia sama ini nggak mau ceritakan sama mamanya, karena dia tahu pasti udah pernah hajar dan mau pasti dia berarti kan ini negara itu. Tapi sama si Jen itu kan dibocorin semuanya kan apa perasaan dia, ternyata dia sebenarnya nggak suka, bukan nggak suka lah, agak berat gitu sebenarnya ikutin mamanya. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang terjadi di film ini sebenarnya kan kayak aku bisa lah nih contoh, misalnya kayak pas di belakang atau Kalau secara keseluruhan pasti jangan terfokus sama satu hal sih. Itu poin. Nikmatin aja Iya. Kadang kita kayak apa ya? Kalau nggak dapet ini udah kita gagal udah gitu. sebenarnya padahal dalam kegagalan itu point of view lagi pasti Iya betul. kita terasa gitu ya jalan. Kita kadang hanya nengok di satu point of view kayak apa yang kita tengok langsung ada itu aja. Saya sama si Kejo. Dia pada video kan di untuk dia tujuannya pianis. Terus pas dia nengok si Jen itu, dibilang Jen itu senang tujuan hidupnya itu untuk berjalan, untuk bermain. Dan si Jo itu kan tujuan hidup namanya. Kalau untuk point of view-nya si Jen itu tujuan hidup dia. Itu sih. Ada lagi nggak sih? Endnya sih aku suka. Mungkin kayak hal-hal favorit lain atau scene atau favorit atau quote dari kata-kata mungkin ada yang kayak bagus nih masuk isu ini. Kalau di bagian scene paling suka pas dia ingat-ingat masa lalu. Oke, ternyata dia udah melalui itu semua gitu. Tapi ini nggak sih dia kurang bersyukur. Iya, kayak dia kurang menikmati lah dulu. Padahal bisa saja nongol Dia bisa main pasang bapaknya, main piano bareng dia lupa kan karena tujuan dia gitu. Iya betul. Dia lupa sebenarnya dia kan selalu ini selalu kayak merasa sengsara gitu lah sih. Sebenarnya itu nggak sama puas. enggak sih? Padahal selama ini dia udah banyak best momennya, udah banyak hal-hal happy yang cuman Terlalu tepat. di otaknya harus jadi pianis dulu baru dia Setelah dia jadi pianis ya udah dia udah tidur balik main piano lagi tidur lagi balik lagi. Kalau Jello apa sih? Satu bagian dia di Sony. iya. Sebenarnya ini lebih ke motivasi sebenarnya, motivasi dia. Tapi salah mengartikan dia bilang itu keharusan dia, padahal dia itu cuma motivasi gitu. Kayak support dia tuh musik, support dia tuh menjalani hidup, dan dia terbalik. Hidup dia itu si musiknya, itu musik. Padahal musik itu untuk support dia untuk menjalani hidup. Tapi dia malah jadikan si musiknya itu hidup dia. Kalau sekarang aku harus tahu ya, kamu tahu sih, kok dari Jela, biar kita end video kita ini dan jadi satu kata, satu scene, satu quote apapun itu dari film Soul yang menjadikan pegangan hidup atau SW atau SD. Kalau pegangan hidup ya, itu sih dari yang tadi dibilang kayak pokoknya jangan terpaku sama satu hal. Perhatikan sekitar sih, karena perhatikan sekitar ini penting juga. Kita harus menyesuaikan kayak kapan kita harus bersosialisasi, kapan kita harus membangun diri gitu. Jadi jangan kita bangun diri setinggi tingginya, sedangkan sosialisasi kita sama orang itu nggak ada kan? Sama aja. juga sih. Iya. Apa namanya? Perasaan orang lain juga. Iya, betul. Peka. Kita jangan mau dimengerti orang aja gitu. Kalau scene favoritnya, oh iya, Nggak apa sih. kalau scene favorit, Scene favoritku itu waktu si Joe masih kartu kartu itu sama si Kartu kehidupannya. Iya, itu best basic. Sebelumnya juga best sih yang pas si Joe nyari si 22 lagi setelah dia jadi apa namanya? Oh, dia Rosie sampai ada. sesat gitu. Oh, iya, Itu iya. sih. Berarti dia masih apa ya? Dia udah sadar dan dia melakukan sesuatu gitu loh. Iya, Untuk bukan memperbaiki. sadar tapi kayak menyesali aja Iya, gitu ya. betul. Kalau nggak Dia ada lagi dan kan. terkurung aja sih jadi itu ya. Kalau orang best scene sama apa yang mau kau ambil dari kalau best scene-nya sama kayak Jenny tadi saat si Joe itu
kejar si 22 gitu. Jadi dia udah sepenuhnya sadar kalau dia itu sebenarnya terlalu egois nggak sih? Iya, sama kayak gitu sih. Iya, terlalu egois. Kalau diibaratkan sebenarnya dia tuh masih anak-anak sih. Iya. Karena tuh roh bocil lah. Apa yang bisa diambil ini sih quotes aja pun boleh, apalagi entah satu dialog pun kok mantap banget nih masuk SD kan. Jangan fokus sama satu kegagalan sih. Karena di balik kegagalan bakalan ada pelangi yang nggak kita duga-duga. Mantap, bisa dijadiin potong, jadikan potong silakan. Oke, thank you Jesta. Apa nih Scene-nya itu pas dia makan pizza sih, pas dia masih ada di Oh, dirinya sendiri. ya. Oke, aduh. Itu dia masih Daniel kan di situ. Iya, Tiba-tiba udah ngerasain pizza. Serem. Diam jalan makan pizza ya. Iya, kalau misalnya plotnya ya sama-sama bersyukur gitu. Satu dialog gitu loh, kayak apa sih? Apa ya? Satu percakapan orang itu yang kayak wah, Jangan terpaku sama satu hal aja sih. Kayak nikmati aja prosesnya. ini ya, betul-betul yang paling ditunjukkan di film ini sih. Saat ini yang rohnya si kucing jadi si Jo, yang rohnya Jo jadi kebalik gitu. si rohnya si Iren itu Yang salah jatuh itu ya. itu kan sih. Iya, sih. Ini sih bagian lucu juga yang di kereta. Gini marah-marah. Gini, malah yang kucingnya duduk santai, gitu masuk dia yang langsung duduk gitu, ya kan, buset deh. Si telitinya bingung, nggak tahu. Malah dia yang kayak kucing itu yang kayak si manusia. Terus yang dimarahin sama yang bapak. Kok bisa diam gak sih? Itu lagi kayak gini. Malah kebocor ada berani. Singdong sih. Ya dah. Kalau dari aku sih bagus yang paling aku waktu si Jo selesai Manggung. Pertama terus kali. dia nggak tahu maknya sama teman-teman maknya kayak kelas kan, terus tiba-tiba siapa sih yang seksual tuh? Dorothy. Iya, Dorothy. Terus mereka bincang terus si Jo sadar gitu loh, besok aku ngapain lagi ya? Terus datang si Dorothy bilang dia udah besok kok datang lagi, kita ngomong lagi. Iya. Sekalian kayak oh gitu aja. Terus Iya sih. si Jo nya sadar. Padahal di situ nampak dia nggak bersyukur loh. Iya. Iya, dia udah dapat gitu. Iya. Dia nggak bersyukur, jadi dia nggak bisa tahu di mana filmnya gitu, karena dia nggak bersyukur. Iya, benar sekali. Terus si Dorothy juga situ menyadarkan dia sih. Terus dia bilang gini, ada cerita bagus dan ikan Iya, betul. Iya. Terus ini quote. Ini kuat gak sih? Dialog ya Dialog quote juga juga kan. kan? Dialog favorit dia. Terus si ikan kecil ini nanya si ikan tua, aku mau ke samudra kata dia gitu kan. Si ikan tua bilang gini, samudra? Apa yang kau cari di samudra itu? Yaudah, kita ini dia mau di samudra katanya gitu kan. Terus ikan kecil ini bilang, loh ini kan cuma air katanya. Ya emang gitu, samudra Setelah air. itu merepresentasikan kalau sebenarnya Mirip sih itu sama sih. itu yang kau cari itu udah kau dapat. Ya udah itu dia, terus kau cari apa lagi gitu kan. Emang dalam bentuk yang berbeda aja. Bersyukur aja. Dan bisa menikmati gitu. Iya, betul. Kalau aku scene favorit aku apa ya? Pas ini sih, pas Twain itu dipangkas, terus dia jadi ini, jadi ngebuka apa sih? Kayak dia ngebuka si Tukang cukurnya itu. ya dia kayak apa ya, jadi ngebuka ke kekakuan antara si tukang cukur sama si Jo. Kalau selama ini kan cuman say hi. Jo pun kalau cukur situ cuman kayak cerita cerita dia Terus si Jo dia bilang dia kenal, padahal dia nggak tahu sebenarnya si tukang cukur ini seharusnya bukan tukang cukur. ya waktu si Twain itu nanya kayak aku juga sebenarnya nggak mau kok jadi Jo, maksudnya dia kan waktu itu jadi Joan, aku juga nggak mau jadi ini, aku sebenarnya mau jadi pianis gitu kan dibilang sama si tukang cukur, aku juga awalnya mau jadi dokter hewan. Terus di situ kan jadi menyadarkan si Jo kayak misalnya kau baik, emang kau ramah, kau baik, kau mungkin sering ngobrol sama dia, tapi kau nggak cukup baik ternyata, maksudnya kau nggak cukup sedikit itu sama dia. Iya. Kau nganggap dia bestie kau kan, kita nggak waktu jumpa kan kayak bestie kali kan, tapi bestie kayak gitu kan ternyata dia nggak tahu selama ini si Dia belum menganggap Sama lagi sih cuma kenalan doang. tapi ini nggak sih menurut aku enggak lah, itu dia sering karena soalnya itu langganan dia katanya. Iya, maksudnya kenalan seperti itu aja nganggapnya.
Cuman dia kok kenapa jadinya sensitif karena kan si tukang sumur bilang dia setiap cerita dirinya sendiri gitu loh sih. Iya. Bukan nanya soal aku. cerita satu arah, bukan cerita satu Kalau arah. nggak pernah nanya kan ada tuh kan. Dia nggak pernah nanya gitu. Itu Dia nampak cerita aja tapi sih. nggak pernah nanya. Terus kena kali dia pas bilang oh berarti nggak bahagia lah ya gitu. Iya, padahal sebenarnya dia bahagia. Terus menikmati aja itu. Iya sih, sebenarnya dari situ enjoy. Beda orang yang betul-betul bersyukur sama nggak bersyukur dari situ. Ya dari situ udah ada sadarnya. Kayak harus bersyukur. Walaupun dia jadi tukang syukur. Oke. Mantap ya, saya benar. Rating. Baik dari pertama dari aku mau rating dulu. Ada dua ya, dari cerita sama animasi ya. Kalau animasinya menurut aku 8 sih. Karena dia bagus, cuman kayak sederhana sih, terlalu sederhana. Maksudnya kayak ya udah gambarannya biasa aja gitu. Tapi ternyata lucu ya. Kayak boneka ini kayak balon-balon. Abadinya besar. Abadinya besar ya. Yang besar sih. Merepresentasikan kali kayak bocil-bocil arwah itu apa? Kalau ada arwah-arwah bocil gitu kan kayak ada belok-belok ini. Terus aku ini terkecoh sih soalnya animasinya kan untuk yang itu kira tuh bukan perempuan gitu. Terus posternya nggak sih? Poster itu aku kira si Jo itu detektif gitu loh, kayak dia penjahat terus ada kayak yang bantu-bantuin gitu. Dari posternya kan cuma Jo diri sama si itunya tuh kan melayang di sebelah dia. Kira detektif rupanya orang yang sedang mencari. Kalau dari cerita udah pasti sih 9 dari cerita. Kenapa nggak 10? Karena kesempurnaan dari Allah. Dan kisahnya lebih mantap lagi. Kalau Jello animasinya Aku animasinya sebagai 9. anak wibu 9 itu bagus lah. Terus dia kayak warna-warni gitu jadi enak sih sih. ya betul. Terus untuk alurnya 8,5 karena memang secara keseluruhan itu bagus, poin-poinnya juga dapat, apa yang harus kita juga dapat, cuman ada sedikit ke apa sih kayak tanggung gitu Iya di sih. ujungnya. Terus ini nggak sih? Iya, Iya. kayak dia jadi Ada ada kan beberapa orang yang memang suka yang tanggung-tanggung nggak sih? Iya. tambah lagi memang mungkin genre nggak cocok samanya filmnya memang Karena lambat juga nggak sih? iya panjang. Iya, cepet-cepet film Kayak panjang. lama di sini. Iya. Dia nggak cocok untuk ditonton ini harus santai aja nih. Iya. Kalau lagi banyak beban gitu, kayak malah nambah beban lah. Iya betul. Iya, ngantuk sih. Karena kan kalau ada banyak beban pasti capek ya. Tapi awal doang ngantuk pas Iya. di problemnya itu enak sih. Udah mulai ini ya. Enjoy. Tapi kalau problemnya untuk problemnya aku kurang nyampe klimaks itu. Kayak problemnya cuma nggak bersyukur aja. Iya, sebentar. Karena dipengaruhi genre film tadi. Iya, Ini sih aku masih penasaran sama si Terry-nya gitu. Kenapa penasaran? Sangat dia ditipu kan yang Kayak ini sih. Biasanya ini nggak sih? Kayak udah sih. Ya itu udah end. Kalau ini. Aku malah tuh ini sih kemana? Aku penasaran kayak dia asli jadi apa ya? Apa jadi bocil? Enggak kan dia sampai bandar. Apa dia sekarang udah nggak bandar lagi ya? Atau dia ini? dia ini sih jadi orang paling ceria sih katanya. Ceria tapi ini nggak jadi ceria gitu. Terus ceria dia tapi pemikiran udah bagus nggak sih? Karena dia udah ngejalanin Udah pernah hidup. Pernah hidup sekali ya, dia ada 2 kali hidup ya. Kalau Moren Kalau dari animasi itu 9 bagus dan nggak merusak mata kalau kata Jenny. Kalau dari ceritanya itu 8 karena panjang pertama, terus nggak nyampe gitu. Nggak nyampe nya bukan berarti filmnya nggak bagus ya, nggak nyampe. Bukan berarti nggak ngerti, cuman kayak paham, cuman kayak ada yang kurang gitu, tanggung gitu. Bahasanya ya. Kalau just yang Animasi sih gong ya biasa lah Disney Pixar. Iya sih, My favorite. Tapi kalau dengan alur cerita kurang sih, tapi karena banyak yang makna-makna itu jadi kayak lebih apa ya dapat poin gitu. tapi dia ini nggak sih, nggak betul-betul klimaks yang kayak Tapi karena ada yang tersirat-sirat itu suka karena sih. kan tipe film ringan kan. Iya, benar. Film ringan. Dia ringan tapi nggak bisa ditonton di waktu yang Iya sih. apa gitu. Ya nambah beban pikiran, kalau lagi banyak beban pikiran, kalau lagi capek gampang ngantuk
down aja sih kayaknya. Sekalian nangis aja itu. Sekalian nangis kan. Sekalian membayangkan Jadikan motivasi. udah 19 tahun mengangguran ya. Apalagi mantap ya. Kerja ini aja ya. Itu biasa. Kalau Eswa Aku sih dari gambar animasi bagus ya 9 karena warna-warna itu enak ya. warna watercolor Lembut. Oh iya ya watercolor ya. Bukan yang cocok buat anak-anak gitu kan. lembut juga. Terus kalau alur cerita sama sih kayak kurang dapat juga karena masalahnya belum sampai kayak ujung itu sampai kita wow gitu kan. Cuma sekedar nggak bersyukur aja gitu. Nggak bersyukur terus tersesat kayak gitu. Karena ujungnya juga balik lagi yang mana aja dia. Nggak kenapa-napa kan. Nggak ada yang gong gitu entah dia tiba-tiba terjebak sama bilang nggak bisa balik gitu terus akhirnya di dunia astral itu dia jadi selalu gitu lah. Tapi ini balik lagi aman sih. Jadi biasa aja lah. Oh, Enda, baby. Kalau animasinya bagus sih, apalagi dia tahun kemarin tuh mengikuti gitu. Waktu di Raw dia lebih ke biru. Oh iya ya, hijau, lebih dan kota. oranye. Apalagi waktu yang di awal terus tutup tuh hitam. Iya, hitamnya itu hitam pekat ada gitu. Lebih tersesat ada. Mungkin kalau untuk cerita sama sih kayak yang lain cerita cuman poinnya kurang aja gitu, tapi dapat sih poinnya. Kenapa emang persilannya biasanya kalau kita alur cerita yang Dan tidak terlalu ringan sih. Ya, ringan. Karena memang kayak tipe cerita ringan ya. dengan sama Iya, udah anak berat kali nggak sih? Iya sih, remaja Remaja ya. lagi jadi ini Jadi gini, betul lah. tapi bagusnya tuh karena dianimasikan yang kecil-kecil itu Iya. itu sih menarik karena anak-anak suka yang kecil Oh iya, ya ini nggak sih cerita nanggung untuk rada-rada dewasa tapi dibalutnya tuh yang ini. Kalau misalnya dia bikin ceritanya bukan tipe-tipe roh-roh anak kecil itu bisa juga sebenarnya, cuman mungkin nggak ada yang menarik gitu. Kayak ini lucu aja gitu, ini kisahnya berat, lumayan berat lah, misalnya berat dalam artian maknanya berat. Cuman dia lucu gitu saya juga nggak sih di inner child gitu ya. benar Menikmati si bocil-bocil itu ya. Oke. Itu tadi film Soul, sekali lagi kita close buat kita. Mantap. Jadi mungkin sampai sini aja ya ulasan kita tentang film Soul. Keren, overall bagus, maknanya juga bagus. Coba teman-teman semua kelas kita lihat dulu, say goodbye to our audience. Jadi kita berakhirlah sudah ulasan film kita hari ini. Kita membahas Soul tahun 2020 oleh Disney Pixar. Ya, film berdurasi 1 jam 43 menit kurang lebih. Jadi udah mungkin itu aja lah ya dari episode kita yang pertama ini. Semoga kita bisa lanjut ke episode 2 insyaallah ya, dengan tamu yang berbeda dengan tamu yang berbeda di film podcast kita. Saya Marsha Amira Indrawan dan teman-teman saya jadi pamit kecil